Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pengendalian atau kontrol adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, kesekretariatan, dan mengarahkan. Standar operasional prosedur merupakan alur atau cara yang sudah terstandarisasi, juga memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dengan cara sederhana. Kendala utama yang terjadi di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah belum adanya pengendalian SOP pelayanan publik di sekretariat yang berbasis elektronik. Oleh karena itu, saya, Haja Sunarti SMPD, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, yang pada saat ini mengikuti PKA Angkatan 5 tahun 2022 melaksanakan aksi perubahan pengendalian standar operasional prosedur pelayanan informasi atau pesonasi melalui aplikasi ECP di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Ya, untuk kegiatan pengendalian standar punya Ibu Sekdes, Kepala Dinas akan menyiapkan dukungan berupa personil dengan termasuk pembiayaannya. Deskripsi proses kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk menjalankan organisasi dengan berbagai sumber dayanya untuk mencapai tujuan tertentu. Cara untuk memobilisasi sumber daya yang didasarkan pada motivasi dan nilai yang dibangun, kejujuran, kerja keras, integritas, dan tanggung jawab dalam konteks untuk memaksimalkan hasil dan mengelola kondisi yang ada sehingga dapat dicapai kesuksesan bersama. Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Integritas merupakan gambaran suatu organisasi yang dapat terlihat dari perilaku dan tindakan pemimpin dan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan. Pengelolaan budaya kerja. Budaya kerja adalah sebuah konsep yang mengatur kepercayaan, proses berpikir, serta perilaku pegawai yang didasarkan pada ideologi dan prinsip suatu organisasi. Konsep inilah yang mengatur bagaimana setiap pegawai berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana suatu organisasi atau perusahaan berfungsi. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi, dan sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bermitra. Deskripsi hasil kepemimpinan. Capaian dalam perbaikan kinerja organisasi. Yang pertama, konsultasi dengan mentor berkaitan dengan akan dilaksanakannya aksi perubahan. Kedua, penyusunan tim dan surat keputusan kepala dinas. Ketiga, pembentukan dan pemberdayaan Pokja. Keempat, sosialisasi aksi perubahan secara internal. Kelima, desain aplikasi e-cepat terapi. Keenam, uji coba aplikasi e-cepat terapi secara internal. Ketujuh, kerjasama lintas sektoral dengan Kepala Bidang, Dinas Kominfo Sandi, Kecamatan Tewe Tengah, dan Kelurahan Melayu. Kedelapan, sosialisasi internal dan eksternal. Kesembilan, dukungan Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Barito Utara. Yang kesepuluh, pelaporan hasil aksi perubahan. Manfaat aksi perubahan. Terciptanya koordinasi dan kolaborasi antara mentor, reformer, dan stakeholder internal. Kedua, terbentuknya tim efektif yang solid dalam mendukung pengendalian SOP pelayanan informasi. Yang ketiga, terbentuknya tim pelayanan informasi di sekretariat dan pemberdayaan tim. Yang keempat, terlaksananya sosialisasi pemanfaatan aplikasi ECP dalam pelayanan informasi. Yang kelima, terjalinnya kerjasama lintas sektoral dengan Kepala Bidang di Dinas Sosial PMD Barito Utara, Dinas Kominfo Sandi, Kecamatan Tewe Tengah, dan Kelurahan Melayu. Berikutnya bukanlah sekedar hanya perubahan dari suatu kondisi sebelum atau yang sedang berjalan menjadi suatu kondisi yang lebih baik, tetapi merupakan suatu lompatan kondisi manajemen
sekaligus pelayanan kepada pengguna terutama pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan dan penentu kebijakan, serta peningkatan keterlibatan sekretariat dalam memberikan pelayanan informasi. Selanjutnya, keberlanjutan aksi perubahan. Jangka pendek terbentuknya tim efektif, tersedianya konsep aplikasi, pembuatan panduan pengguna aplikasi, pengembangan aplikasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, uji coba penggunaan aplikasi ECP, sosialisasi internal dan eksternal, kemudian evaluasi pencapaian jangka pendek. Jangka menengah, pemanfaatan aplikasi oleh minimal 90% kegiatan layanan internal, penggunaan aplikasi untuk akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan sekretariat berdasarkan pengukuran indeks kepuasan internal, evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah. Untuk jangka panjang, pengembangan aplikasi ECP, kemudian digunakannya aplikasi ECP secara konsisten, aplikasi ECP berbasis Android, selanjutnya evaluasi pencapaian jangka panjang. Hal itu semua dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang akan mencapai target untuk 100%. Selanjutnya kita simak bersama tampilan cuplikan dukungan baik internal maupun eksternal dalam aksi perubahan ini. Saya Muhlis, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Hajah Sunarti SPD MPD. Saya Efredino, Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, Hajah Sunarti SPD MPD. Mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Hajah Sunarti SPD MPD. Saya Jati Prayago SIP, Camat TW Tengah, Kabupaten Barito Utara, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Hajah Sunarti SPD MPD. Saya Radio Yunugraha, SSTP MAP, Lurah Melayu, Kecamatan TW Tengah, Kabupaten Barito Utara. Dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Hajah Sunarti SPD MPD, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Demikian laporan aksi perubahan pengendalian standar operasional prosedur pelayanan informasi atau pesonasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Semoga aplikasi ECP dapat memberikan manfaat dalam pelayanan informasi kepada masyarakat ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.